Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, apa kabarnya di pertengahan minggu ini? Kembali lagi bersama kami di Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini, Rabu 28 Januari 2026. Sore ini, jejak kita diawali dengan perjuangan para petani kita yang harus merintis lagi dari nol akibat banjir, hingga insiden truk kontainer yang menutup akses jalan di Banjarbaru. Kita juga akan melihat kesiapan program makan bergizi gratis menjelang bulan Ramadan nanti. Mari kita buka jejak digital selengkapnya. Sobat, data terbaru menunjukkan banjir di Kabupaten Banjar telah merusak lebih dari 1.200 hektar lahan pertanian. Untuk membantu pemulihan, Dinas Pertanian setempat sudah mengusulkan bantuan benih padi dan mendaftarkan lahan-lahan tersebut ke dalam asuransi usaha tani. Ini langkah yang sangat dinanti biar kerugian material petani kita bisa sedikit terobati. Banjir yang merendam lahan pertanian di Kabupaten Banjar selama 1 bulan membuat sejumlah petani merugi. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mencatat, luasan lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai lebih dari 1.200 hektar. Wilayah paling terdampak berada di Kecamatan Beruntung Baru, disusul Kecamatan Martapura Barat dan Martapura Timur. Sebagai langkah pemulihan, seluruh lahan terdampak akan didaftarkan dalam skema asuransi usaha tani. Demi meringankan beban kerugian petani lewat usulan pada APBD perubahan. Solusinya kita lihat kemarin sudah masuk di asuransi belum? Kalau belum, nanti saya didaftarkan di asuransi. Tapi yang jelas nanti kita usulkan di perubahan untuk bantuan benih padinya. Sementara seorang petani di Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Tarno, mulai menggarap kembali sawahnya sebagai upaya awal bangkit dari nol setelah tanaman padinya rusak akibat 1 bulan terendam banjir. Ya, sewaktu belum datang banyu dalam ini ya lancar-lancar aja. Berhubung datang banyu dalam ini langsung habis semua. Modalnya habis, tanamannya habis. Ya sekarang mulai dari nol lagi setelah banjir. Agar banjir yang merusak lahan pertanian tidak terulang, petani menginginkan pemerintah daerah melakukan normalisasi sungai secara rutin untuk memastikan mata pencaharian mereka lebih terjamin. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tidak hanya padi, petani cabai di Jalan Kurnia Ujung Banjarbaru juga mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim. Meski begitu, DKP 3 Kota Banjarbaru memastikan kalau ketersediaan cabai di pasaran masih aman. Para petani juga terus didampingi oleh petugas penyuluh untuk menghadapi kondisi sulit ini. Jadi sobat, nggak perlu khawatir ya soal stok cabai kita. Meskipun sejumlah petani cabai di Banjarbaru mengalami gagal panen, DKP 3 Kota Banjarbaru pastikan ketersediaan cabai di Banjarbaru masih aman. Berdasarkan data minggu keempat bulan Januari, ketersediaan cabai rawit di Kota Banjarbaru mencapai 16 ton dari kebutuhan harian sekitar 6 ton. Sehingga masih terdapat kelebihan pasokan sebesar 10 ton yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 minggu ke depan. Di bidang, kita kan ada bidang pertanian dan kekebunan ya. Nah biasanya itu di bidang PP juga untuk menangani itu, tapi biasanya berkolaborasi dengan penyuluhnya untuk baik itu produksinya atau tanam segala macam. Sebelumnya seorang petani cabai di Jalan Kurnia Ujung mengeluhkan tanaman cabai miliknya mati sebelum dipanen. Kondisi ini membuatnya harus beralih ke jenis tanaman lain yang lebih tahan air seperti ketimun, kacang panjang, dan gambas. Mati semua. Enggak, ya asam kan merata toh. Ya seluruh, enggak ini. Oh. Enggak di kebun Bapak aja gitu ya? Semua. Oh. Seluruh. Yang itu lagi. Ini putus saya itu tuh, garing semua itu. Baru tuh. Pihak Pemko juga sebut ketersediaan pangan tidak hanya ditentukan oleh hasil produksi di dalam wilayah, namun juga pasokan dari luar daerah.
Sementara pendampingan di tingkat petani terus dilakukan oleh para penyuluh pertanian melalui kunjungan rutin ke lahan untuk memantau produksi maupun proses tanam. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk sobat yang mau menuju Jalan Karang Intan, harap cari jalur alternatif. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan di Jalan PM Nur Banjarbaru pada Selasa sore tadi. Peti kemasnya terjatuh dan menutup seluruh akses jalan utama. Hati-hati ya saat berkendara, apalagi saat berdekatan dengan kendaraan bermuatan besar seperti ini. Kecelakaan terjadi setelah truk kehilangan kendali ketika menghindari mobil di depannya yang mengerem mendadak akibat sepeda motor menyeberang. Truk yang oleng menyebabkan kontainer bermuatan kardus aksesoris air minum yang melaju dari Pelabuhan Trisakti menuju gudang di kawasan Mandi Angin Kabupaten Banjar ini terjatuh. Menghindari menabrak rumah warga, sopir membanting setir sehingga akhirnya truk menabrak pohon. Menghindari lagi gor sebelah kiri, terpaksa saya banting lagi ke kanan. Sudah ke arah kanan, mungkin terlalu melipat trailer kami, jadi menyebabkan gandengan muatan kami rebah. Menunggu peti kemas dievakuasi dari tengah ruas jalan PM Nur menggunakan alat berat, petugas berlakukan sistem buka tutup sementara. Barang yang ada di dalam itu berupa kardus, kemasan air mineral, bobot yang dibawa sementara 10 ton. Sementara ini kami masih uji coba buka tutup dan sambil menunggu proses evakuasi. Seorang penumpang truk sempat terjepit di dalam kabin, namun seluruh penumpang truk berhasil dievakuasi dan tidak mengalami luka. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sobat, ada kabar baik terkait program makan bergizi gratis di Banjarmasin. Pemerintah memastikan program ini akan tetap berjalan meski masuk bulan Ramadan nanti. Hanya saja, teknis penyaluran dan distribusinya akan disesuaikan dengan kegiatan sekolah selama bulan puasa. Jadi, adik-adik kita tetap bisa merasakan manfaatnya dengan penyesuaian jadwal yang tepat. Program makan bergizi gratis di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan pada bulan Ramadan dengan skema khusus, yakni paket makanan yang mampu bertahan hingga 12 jam agar tetap layak dikonsumsi saat waktu berbuka puasa. Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, Slamet Riyadi bilang, teknis penyaluran juga mengalami penyesuaian agar tetap selaras dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Insya Allah kalau informasi yang disampaikan kemarin koordinasi dengan Korwil, memang nantinya bulan puasa tetap akan disalurkan karena harapannya makanan yang disajikan ini nanti kan ada menu-menu dari BGN langsung. Itu menunya akan tahan selama kurang lebih 12 jam. Jadi bisa dikonsumsi oleh para siswa pada saat buka puasa. Tak hanya itu, MBG yang kerap disalurkan ke sekolah jelang jam istirahat ini juga akan menyasar ke ibu hamil dan balita. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk sore hari ini. Mulai dari upaya pemulihan sektor pertanian, gangguan lalu lintas di jalan utama, hingga komitmen program sosial di bulan suci. Pesan kami untuk Sobat Kompas TV Banjarmasin, tetaplah waspada di jalan raya dan mari kita terus dukung para petani lokal kita dengan membeli produk-produk hasil bumi Banua. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital, saya Tasya Uni. Sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya. Selamat sore dan tetap semangat.